Sekarang baru-baru ini kita melihat di media Sultan Kutai datang ke Hotman Paris yang meminta kepada Presiden Jokowi untuk segera mengganti rugi lahan yang katanya lahan masyarakat di sana banyak yang dipergunakan untuk pembangunan di IKN. Baik, adil Kak Talino, bacuramin Kak Saruga, basengat Kak Jibata ya. Arus kita kembali kepada YouTube tukang lihat ya. Yang benar dikatakan benar, yang salah dikatakan salah. Tapi saat ini kebenaran itu disalahkan, yang salah dibenarkan ya. Karena di zaman akhir manusia ini semakin lain, semakin cepat berubah ya. Saya ada melihat video Pangalangok Pajaji hari ini yang dipergunakan untuk pembangunan di IKN. Halo saudaraku yang ada di Kaltim, sehat selalu. Apa kabar untuk saudara-saudara yang berada di bagian ataupun di area IKN? Saya hanya ingin memberitahukan bahwa akan berdiri tembok ratapan di sana di IKN, yang dimana tembok itu akan dibangun dari tulang belulang ya. Masyarakat nanti ke depannya akan terpinggirkan di area situ ya. Ini akan berdiri tembok ratapan. Artinya ratapan, tangis, teriakan, jerit dan tumpah darah akan terjadi di area 3 tembok ratapan, dan tembok itu akan dibangun dari tulang belulang manusia. Sekian dari saya. Bila mana ada kata tutur sapa dan bahasa orang, bila mana ada ucapan kenaan, saya juga manusia hanya ingin menyampaikan saja dan memberitahukan. Sekian dan saya ucapkan terima kasih. Dan ada pemberitaan juga, ada Sultan Kutai, kata negara curhat masalah ganti rugi tanah di ibu kota negara yang baru atau IKN. Hotman Paris. Hotman Paris ini kan salah satu pengacara senior ya. Semogalah dibela masyarakat ya. Baik. Negara itu boleh membangun, tetapi jangan merugikan masyarakat, jangan merugikan rakyat ya. Karena negara terbentuk itu ada wilayah, ada rakyat, ada pemerintah, dan ada negara. Kalau tidak ada rakyat, tidak ada wilayah, tidak mungkin ada pemerintah dan negara. Ini harus dipahami ya oleh pemerintah pusat, khususnya ya Bapak Presiden ya. Bapak Presiden Jokowi, sebentar lagi beliau ini akan berakhir jabatan ya, bulan 10 sudah berakhir, dan saya maunya sebelum berakhir jabatan Bapak Presiden yang tercinta, yang terkasih, yang saya kagumi, yang saya banggakan, itu menitipkan pesan dan kesan yang baik untuk warga Kalimantan, khususnya di kawasan IKN. Jangan sampai ada oligarki ya atau investor asing yang membangun IKN itu merugikan masyarakat, merugikan ekonomi masyarakat setempat atau ekonomi Kalimantan khususnya. Karena kalau rakyat sudah memberikan haknya, memberikan hak tanah, tentu ada feedbacknya, memberi dan menerima, ada feed engage-nya. Jadi jangan hanya memberi masyarakat, oh masyarakat harus mengeluarkan tanah ini boleh untuk membangun, atau memberikan iming-iming atau harapan palsu, tiba-tiba dibangun, tidak ada ganti ruginya. Nah, yang rugi itu siapa? Yang pertama adalah masyarakat yang ruginya. Yang kedua juga pemerintah. Yang ketiga juga negara. Yang keempat ya pemangku jabatan sendiri. Sebagai presiden, sebagai menteri, sebagai gubernur, sebagai wali kota, sebagai bupati,
itu kan bagian daripada rakyat. Kalau ada masyarakatnya dirugikan, rakyatnya dirugikan, sama saja merugikan presiden sendiri gitu loh. Merugikan menteri sendiri, merugikan gubernur sendiri, merugikan bupati dan wali kota sendiri. Ya, artinya bukan saja rakyatnya yang dirugikan. Ini yang tidak pernah dipikirkan. Hidup ini bukan suatu durasi sebenarnya. Kalau durasi ini kan kita mempunyai impian yang terlalu muluk-muluk, terlalu tinggi. Tetapi kalau jika tidak ada isinya, masyarakat tidak diberikan isi, tidak diberikan buah, bahkan tidak berbuah, ini yang sungguh berbahaya sekali bagi bangsa dan negara Republik Kesatuan ini, Republik Indonesia yang kita cintai. Nah, jangan sampai kita membangun, boleh, ya boleh, dunia ini digadaikan ndak apa, dijual ndak apa. Apalagi tanah, hutan, air, udara, dan laut bisa saja dijual, digadaikan. Tetapi untuk siapa? Kalau untuk kepentingan kelompok, kepentingan oligarki, untuk kepentingan keluarga dan sendiri misalnya, atau orang-orang dekat, hidup ini tidak lama, kawan. Hidup ini kita numpang saja di dunia ini, numpang lewat saja. Semua juga akan kembali ke tanah, itu yang harus diingat. Perbuatan baik tidak apa-apa, tetapi apa yang lebih baik, kita berbuat baik dengan sesama, dengan rakyat. Lebih baik lagi kita apabila kita bisa memberikan hak dan kewajiban kepada masyarakat, menolong masyarakat rakyat. Itu lebih baik untuk orang banyak. Ini saya lihat gonjang-ganjing, apalagi masalah tanah, sampai dikena penjara misalnya kan, mempertaruhkan hak dan kewajiban mereka, meneteskan air mata dengan keringat. Rakyat ini bukan penjajah, rakyat bukan musuh. Rakyat adalah raja, rakyat adalah pejuang. Sama-sama menikmati apa yang ada di dalam dunia ini. Ini yang menjadi persoalan. Kenapa saya harus berkoar-koar, saya harus ngomong seperti ini, itu, ini. Sebenarnya sudah capek, sudah lelah. Karena kejujuran, keadilan itu, kebaikan itu sudah dingin, bahkan sudah tidak ada lagi. Apakah ini memang sudah menjadi perubahan alam? Banyak orang cerdas, banyak orang pintar, akademisi, ya, kaya raya. Tetapi tidak semua manusia yang bisa melihat keadaan bumi, keadaan alam, keadaan manusia, ya, keadaan lingkungan. Coba lihat kita posisi saat ini. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin sontok. Kayak kami sebagai aliansi masyarakat akar rumput ini udah miskin, sontok lagi. Ini mau dijadikan apa negara ini? Mau jadikan apa rakyat ini? Mau kemana arah negara ini? Mau kemana diarahkan rakyat ini? Kalau kita membangun merugikan masyarakat, rakyat itu untuk apa? Untuk apa? Untuk apa? Kita harus membangun itu menguntungkan masyarakat. Sama-sama, ya, membangun, sama-sama menikmati hasil pembangunan kita. IKM itu kan bukan saja untuk negara, bukan saja untuk pemerintah, tetapi untuk masyarakat, ya, dari Sabang sampai Merauke, untuk kesejahteraan masyarakat, agar masyarakat, warga negara, bahkan pemerintah Indonesia ini dihargai, dihormati, dan disegani bahwa kita masih bisa membangun ibu kota yang baru. Saya sangat mendukung, 100% saya mendukung adanya kebijakan presiden, adanya kebijakan DPR RI, adanya kebijakan para pejabat-pejabat negara, ya. Ini yang menjadi persoalan. Coba menjadi pemimpin itu punya hati. Kita lihat di bawah. Yang penting itu kita punya mata. Ini kita lihat di bawah. Apa sih yang dirasakan oleh rakyatku? Apa sih yang dirasakan oleh masyarakatku? Apa sih rintihannya? Ini kan kita hanya melihat di atas, ya, samping kiri, samping kanan. Di bawah tuh tidak dilihat. Yang itu apa kalau kita membangun sebuah hotel, sebuah gedung yang hebat, setinggi langit, kalau tidak diisi? Ya terutama ya sumber daya manusianya.
Ya orang Dayak juga disekolahkan, biar ke depan itu mengisi yang gedung-gedung yang dibangun oleh pemerintah itu supaya memiliki isinya apa? Sumber daya manusia. Melalui apa sumber daya manusia? Melalui sumber daya ekonomi. Kalau sumber daya ekonomi orang Dayak atau masyarakat setempat atau warga negara sudah disiapkan oleh pemerintah, oleh negara, apapun boleh dibuat. Jangankan setinggi langit, jangankan hanya sekedar gedung, ya, jet tempur aja kita bisa bangun. Tapi kalau kayak gini, ya saya bukan tidak percaya. Ini yang menjadi rintihan masyarakat saya lihat di kawasan IKM. Adil Katalino, Macuramin Kasaruda, Basengat Kak Jubada, harus. Baik, terima kasih.